Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azanallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita dari kitab Taujihat Islamiyah lil Fardi wal Mujtama', bimbingan Islam untuk pribadi dan sosial, pada risalah khusus tentang Firqatun Najiyah, jalan golongan orang yang selamat. Di antara bentuk keselamatan supaya orang bertumpu pada hadis yang sahih, jangan bertumpu pada hadis yang dhaif, apalagi palsu. Sebelum kita masuk pada pembahasan, kita butuh kenal dulu apa makna hadis, kedudukannya, resiko orang yang merusaknya. Secara bahasa, hadis artinya adalah pembicaraan atau peristiwa. Pembicaraan atau peristiwa. Secara istilah, peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, entah yang meliputi ucapannya, perbuatannya, maupun ketetapan-ketetapannya. Itu makna istilah peristiwa yang terjadi pada diri Nabi, meliputi apa saja? Ucapannya, perbuatannya, maupun ketetapan-ketetapannya. Kemudian kedudukan hadis itu sebagai tafsir dari Al-Quran. Kedudukan hadis sebagai apa? Tafsir dari Al-Quran. Karena Allah menyebutkan wa may yuti'ir rasul faqad atau Allah. Sapa sing mentaati Rasul berarti dia telah taat kepada Allah. Pembuktian taatnya seseorang kepada Allah ya lewat Rasul. Sementara Allah telah menurunkan kitabnya, yaitu Al-Quran. Ternyata yang ditaati adalah Rasul. Kenapa? Karena tugas Rasul membacakan Al-Quran dan mentafsirkannya.
Karena tugas Rasul membacakan Al-Quran dan mentafsirkannya. Makanya mentaati Rasul sebagai tafsir dari Al-Quran, ya sudah, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Lebih terperinci kita akan melihat tugas Rasul yang lebih jauh, dan itu sudah sering kita sampaikan. Seolah hafal yang hafal dan lupa buat yang lali. Satu, membacakan ayat-ayat Allah, karena Allah menyebutkan yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada umat manusia akan ayat-ayat Allah. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sudah dibacakan semuanya. Itu tugas pertama, yatlu alaihim ayatillah, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Sebagaimana dijelaskan pada surat Jumu'ah, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada umat akan ayat-ayat Allah. Ini tugas Rasul yang pertama. Yang kedua, menafsirkannya. Allah menyebutkan litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim, untuk kamu jelaskan kepada manusia wahyu yang diturunkan. Berarti satu-satunya pentafsir siapa? Hanya Rasul SAW. Kalau ada buku-buku tafsir, Ibnu Katsir, Muyassar, Taisir, Aisar, Fathul Qadir, Qurtubi, Al-Bayan, Ibnu Abbas, dan macam-macam. Apakah penulis buku tafsir mereka sebagai mufassir? Jawabnya bukan. Itu hanya menghimpun, saja. Setahu mereka ayat ini ditafsirkan dengan ayat ini, ditafsirkan dengan hadis ini, hanya mek ngelompok-ngelompok newai. Lalu mereka bekerja keras merangkum faidahnya apa, 1, 2, 3. Sejenis itu, bukan mufasir, tapi hanya menghimpun dari apa yang telah mereka ketahui. Sementara asli mufasir itu adalah Nabi. Kalau Nabi sebagai manusia kok sebagai petafsir, modalnya dari mana? Nabi makhluk, aku ya makhluknya pokok data melu makhluk. Maka jawabnya modalnya dari wahyu. Modalnya dari wahyu. Kita dengan Rasul punya kesamaan, yaitu sama-sama makhluk. Tapi kita dengan Rasul punya perbedaan. Nabi itu manusia yang dipilih dan kita tidak dipilih. Nabi itu dapat wahyu dan kita nggak dapat wahyu. Nah, itu pembedanya. Sebagaimana kriteria umum yang namanya Nabi: 1, manusia; 2, laki-laki; 3, terbaik; 4, dipilih oleh Allah; 5, diberi wahyu untuk membimbing kepada umat. Tugas yang ke-6, yang itu kita tidak punya. Kemudian Nabi kita maksum, terjaga. Semua yang diucapkan terjaga, dan itu telah dikokohkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kita tidak pernah ngomong dari hawa nafsu, semuanya wahyu. Nah, kalau kita beda kan? Beda. Makanya sebagai mufassir wahyu. Juga beliau menandaskan ala inni utitul Quran wa mislahu ma'ah. Ketahuilah saya diberi Al-Quran dan semisal Al-Quran mengiringi. Jadi wahyu itu 2, dihimpun pada Al-Quran, dan satunya
yang ada di dalam perilaku Nabi SAW, meliputi ucapannya itu wahyu, perbuatannya wahyu, penetapannya wahyu. Contohnya saja, untuk menetapkan waktu sholat yang 5, itu Jibril datangnya 10 kali. Zuhur teko, Jibril teko, Muhammad kilo waktune, ayo. Nanti asar lagi teko, kilo waktune, ayo. Maghrib misak subuh ping 5. Dan itu di awal waktu. 5 yang kedua di akhir waktu. Nah itu contohnya. Itu mendapatkan takyid, pendampingan dari Jibril yang diutus oleh Allah. Makanya ketika Nabi kita kangen pada Jibril, ketika lama gak datang, kok suwira teko-teko nyapo? Napa jawabnya? Tekoku karo balikku duduk karepku. Kabeh kuwi ngono perintah Allah. Aku lek ora dutus ya ora teko. Dan semisal. Contoh yang lain untuk mengepung benteng Bani Quraidah, itu juga Jibril mendampingi Nabi SAW. Di dalam perang Ahzab selesai, Nabi kita SAW sigek-sigek selesai dari perang. Mungkin selepas semisal melepas perangkat perangnya selesai, kemudian membersihkan diri, ganti baju, senada itu kan. Sigek-sigek nggih jenenge nggih. Loh, kok wis sigek-sigek? Emangnya masih ada proyek? Iya, kono Bani Quraidah. Loh, itu kan didampingi kan? Bukan karepe dhewe. Itu modal tafsir dari sana. Terus yang ketiga, di antara cara ilmu umat suruh tanya, memang Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah kepada ahli zikir bila kamu tidak tahu. Yang dimaksud ahli zikir niku sinten? Jelas Nabi yang dituruni Al-Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra, kami yang nurunkan al-dzikra. Maka Nabi itu sebagai ahli zikir, orang yang dituruni zikir, itulah Al-Qur'an. Yang umat diperintahkan ketika belajar nggak paham, tanyau, fas'alu. Nah, begitu perintahnya kepada ahla dzikri, bila kamu tidak tahu, maka Nabi akan menjawab. Dan itu sudah Allah berikan jawaban. Summa inna alaina bayana. Kemudian tugas kami adalah memberikan bayan, keterangan, tafsirnya Allah diturunkan kepada Nabi. Lengkap, itu wahyu semuanya, bukan pendapat Nabi. Lalu tugas Rasul yang keempat adalah memberi contoh cara beramal. Ini ayatnya siapapun selalu paham. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada Rasul buat kamu contoh yang baik. Gak ikut Rasul ya ndak bisa. Wong itu contoh sepure nggak melu real terus pundi? Ya terserah sirine apa ngoten nggih. Mesti gagal. Karena jalannya itu hanya satu. Tugas Rasul yang kelima adalah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah, kitab dan kandungan hukumnya. Tugas Rasul yang keenam wa yuzaki, mensucikan umat. Ilmu, amal, dakwah itu cara suci. Tugas Rasul yang ketujuh yukhriju minadh-dhulumat ilan nur, mengeluarkan manusia dari gelap menuju cahaya. Tugas Rasul yang kedelapan adalah sebagai basyirun wa nazira, penyampai kabar gembira dan peringatan kepada yang iman, gembiralah kamu dengan surga. Kepada yang kufur, awas, tobato, lek ora kamu nanti pasti menyesal. Itu tadi tentang kedudukan Rasul. Berikutnya, kedudukan hadis
tidak bisa dipisah dari Al-Quran. Kedudukan Rasul tidak bisa dipisah dari Al-Quran. Itu paket yang nggak bisa dipisah. Semisal nafas menghirup mengembus sagedipun bisa mboten? Nyedot tok saged, nyebul tok saged? Nggak bisa. Menghirup mengembus nggak bisa dipisah. Itu kedudukan hadis. Karena Allah menyebutkan wa rafa'na laka dzikrak, saya angkat sebutanmu. Napa tafsire wa rafa'na laka dzikrak? Saya angkat sebutanmu. Setiap kali nama Allah disebut, nama Rasul nggak bisa dipisah. Setiap kali nama Allah disebut, nama Rasul nggak bisa dipisah. Ada asyhadu alla ilaha illallah, harus ada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak bisa dipisah. Tiang menyatakan keislaman namung muni asyhadu alla ilaha illallah, sah mboten? Dijamin gak sah. Ibaratnya bernafasnya mek nyedot tok. Dan itu tidak mungkin terjadi. Itu nggak mungkin terjadi. Itu kedudukan hadis seperti itu. Paket nggak bisa dipisah. Dan itu nggak bisa ditawar. Nah, resiko orang yang menyelisih hadis dengan mencipta hadis-hadis palsu dan memakai hadis yang tidak terseleksi sebagai dalil, itu yang tinggi, sama saja menghapus tugas Nabi kemudian mencari Nabi pengganti. Sama saja menghapus tugas Nabi dan mencari Nabi pengganti. Karena melangkah meninggalkan satu hadis berarti melangkah satu bid'ah. Satu jangkah ke utara berarti tertinggal satu jangkah ke selatan. Nah begitu, meninggalkan 2 langkah ke utara berarti selatan ditinggalkan 2 langkah. Semakin melangkah semakin jauh. Mengambil satu bid'ah meninggalkan satu sunnah. Mengambil 1000 bid'ah berarti meninggalkan 1000 sunnah. Ibaratnya memaksa agama suruh bernafas tok, karena Rasulnya dipisah. Nafas satunya nafal palsu ya tidak bisa. Berarti orang yang memakai hadis palsu, apalagi demikian juga hadis dhaif, itu sama saja mencopot tugas Rasul mencari Rasul pengganti. Ini kan merusak agama, membuat agama baru. Itu resikonya dahsyat loh. Resikonya dahsyat loh. Betul-betul dahsyat itu, betul-betul merobohkan agama, merobohkan nafas, nyedot tok. Kayaknya nyebule, itu membunuh itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka hendak mematikan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka, dengan hadis palsu, dengan hadis dhaif. Nah begitu, itu betul-betul bahaya. Sehingga bahayanya bukan sebatas itu, tetapi juga akan menyesatkan umat. Karena penampilannya tetap penampilan agama, tapi bukan. Lalu mengajak kepada orang, sementara mereka itu butuh pembimbing, dan dia dikenal sebagai pembimbing. Berapa nanti korbannya? Loh banyak. Maka resikonya dia akan memikul dosa sendiri dan dosa orang yang disesatkannya. Seperti apa nanti resikonya? Memikul dosanya dewi gak kuat, apalagi mikul dosanya wong liya. Bahkan ketika anak buah wakeh malah bangga. Iku jane bangga anak buah akeh napa bangga dosanya akeh? Salah dewe dosane 1000,
wong liya melu siji dosane malih 2000, sing melu 5 dosane 6000, sing melu 10 dosane 11000 dan berikutnya. Gitu kan? Oh, itu mengerikan loh. Makanya kita tidak boleh sembarangan mengangkat tema hadis, kecuali harus betul-betul sahih dan sudah tahu syarahnya. Lendak diam. Tidak supaya apa? Diam. Nah begitu. Tapi itu resikonya betul-betul mengerikan itu. Betul-betul mengerikan. Karena akan membuat kepalsuan. Mungkin semisal kisah Israiliyat, itu nanti resikonya dahsyat. Tuduhan orang Yahudi hebatnya Nabi Sulaiman. Di antara kehebatannya itu adalah lek lunga tunggangane angin. Bisa menguasai setan sebagai prajurit yang dipekerjakan, mengetahui bahasa burung. Jere wong Yahudi niku sebabnya nopo? Jin-jin. Itu katanya. Lalu mereka bikin khurafat lagi. Ketika hendak buang hajat, jin-jin karena bertulis lafaz Allah gak oleh digawa nyang WC. Akhirnya dititipne kepada istrinya. Waktu itu iblis atau setan menjelma bentuknya Nabi Sulaiman. Marane istri, "Dik, endi cincinku?" Diserah nih, langsung tinggi. Begitu masuk ke istananya, naik di singgasananya, semua makhluk koyok barang sing kesedot magnet. Konten magnet, paku dipencet, dicerit paku, dicerit paku nih. Kemerutuk nemplek kabeh ngoten niki. Ya begitu masuk istana, duduk di singgasananya, itu bagaikan magnet, anak buah langsung gerutuk-gerutuk teko. Ketika Nabi Sulaiman asli keluar kemudian diusir. Menunggu kira-kira ketika butuh pelampiasan syahwat niku bojone jima kali sinten? Siluman gitu kira-kira. Tuh, resikonya dahsyat kan. Andaikan berita itu benar, cuma itu kisah Israiliyat dan itu bohong. Nabi Sulaiman hebatnya bukan karena itu, tapi itu mukjizat dan itu kekhususan. Ini untuk menggambarkan nganti istri ada laki-laki dua rupane podo terus malah salah pilih. Lek karo bojone jenenge berpahala, jebule sing dipilih salah, napa jenenge? Loh kan berzina kan? Ketoke beragama tapi bukan. Loh ini kan belas ditolak. Dahsyat loh merusak hadis itu. Kemudian berikutnya, kenapa hadis dikatakan dhaif? Jawabannya, karena wahyu yang disampaikan kepada Nabi yang tidak terkumpul di dalam Al-Quran itu penyampaiannya secara langsung kepada umat. Kalau Al-Quran diturunkan itu sama persis lafadz dari Allah, makna dari Allah dibacakan kepada Jibril. Jibril ketika membaca persis gak tambah gak kurang. Lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi persis gak tambah gak kurang. Setelah itu dipanggil para juru tulis, persis gak tambah gak kurang. Dan wis di tok nih, kikekno kene, kikekno kene, kikekno kene, kikekno wis dinak-nakne ngoten punan. Akhirnya jadi mushaf Al-Quran ketika dibukukan itu instruksi langsung dari Allah. Itu tidak boleh ada orang menyelisihi. Susunan katanya, susunan
ayat-ayatnya, susunan surah itu mungkin bisa berubah. Susunan surah nomor 1, nomor 2 itu bisa berubah. Cuma ketika sudah ada mushaf Utsmani, tidak boleh dirubah lagi. Kenapa? Mengikuti sunnahnya sahabat, sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Itulah Quran begitu modelnya. Tapi sunnah modelnya nggak begitu. Dapat wahyu, ketemu orang, disampaikan. Karena itu menjadi pembimbing perilakunya. Enak wong sing nyawang perbuatan Nabi, enak wong sing ngrungokne dawe Nabi, ada orang yang membuktikan peristiwa yang dikokohkan oleh Nabi. Itu begitu. Kemudian orang pertama yang mendapatkan penyampaian ini adalah makhluk terbaik. Sinten? Sahabat. Itu makhluk terbaik. Secara umum sahabat itu dijamin maksum secara global. Secara pribadi nggak ada jaminan. Tapi secara umum itu dijamin maksum para sahabat itu. Karena pesan Nabi SAW, la yajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di dalam kesalahan. Itu dijamin. Dijamin. Makanya apabila sahabat mengatakan ini dawe Nabi, sahabat mengatakan ini perbuatan Nabi, sahabat mengatakan ini ketetapan Nabi, sahabat muni ngoten niku langsung sah. Ahli ilmu sepakat adil. Kenapa? Itu dijamin. Dan umat diperintahkan, alaikum bil jamaah, kalian supaya berjamaah. Dan itu sudah diterjemahkan oleh Nabi. Apa itu al jamaah? Jamaah nopo? Kamu wajib berjamaah, jamaah nopo? Pilih jamaah A nopo, jamaah B nopo, jamaah C? Bukan itu yang dimaksud dengan jamaah. Sehingga masing-masing kelompok mengatasnamakan aku jamaah sing dikarepne. Bukan. Nek ngono ki kabeh padha nonyol-nonyol, aku ngoten nggih. Terus endi sing dipilih? Bukan. Makanya kalau ada yang promosi jamaah yang masuk pada itu jamaah saya, itu mesti palsu ana wong sing muni ngono ki. Lera mlebu jamaahku kafir. Waduh, luwih bahaya malih nek nganti wani ngoten niku. Soalnya itu wis ngaplingi surga ngoten nggih. Bahaya malih niku pasti bohong tiyang sing ngoten niku. Siapapun itu pasti bohong. Kenapa? Karena nggak sesuai yang dimaksud oleh Nabi SAW. Apa yang dimaksud Nabi SAW dengan mana al-jamaah? Alaikum bil jamaah. Jawabnya, ma ana alaihi al yauma wa ashabi. Cara beragama yang saya dan sahabatku nglakoni dina iki. Dijamin itu sahabat. Dijamin itu sahabat. Dari Nabi dijamin bener, sahabat dijamin bener. Nah, kemudian sahabat menyampaikan ilmunya kepada muridnya jenenge tabiin. Tabiin itu cek dikoreksi. Tabiin menyampaikan ilmu kepada muridnya namanya tabiin itu cek dikoreksi. Di antara tabiin yang menjadi penghibur hadis itu namanya Imam Malik. Itu generasi tabiin. Dapat hadis dari gurunya, tabiin dapat hadis dari sahabat, dari Nabi. Jadi sanadnya itu cedek dengan Nabi. Rangkaian yang gurune rapate akeh. Imam Malik gurune adalah generasi dhuwure tabi'i, dhuwure sahabat langsung dari Nabi. Jadi antara Imam Malik dengan Nabi ini ada 3 generasi, 3 atau 2? 2. Imam Malik dengan Nabi itu dipisah oleh 2 generasi, tabiin dan sahabat. Ini cedek banget nih. Cedek banget nih. Ini disebut dengan sanadnya Ali, sanad kelas tinggi, cedek banget. Dan 3 generasi ini sahabat, tapi itu generasi yang dijamin. Khairu ummati qarni, semaladina yalunahum, semaladina yalunahum. Sebaik-baik umat itu sekurun saya, selevel saya, sahabat. Berikutnya tabiin, berikutnya tabiin, dijamin 3 generasi ini. Ini untuk menjaga hadis.
Imam Syafi'i ngesari Imam Malik, Imam Ahmad ngesari Imam Syafi'i, bahkan sepadan ini, sepadan. Karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad luweh akeh ketimbang sing diriwayatkan langsung oleh Imam Syafi'i. Imam Bukhari ngesore malih. Sehingga terhimpun seperti itu. Itu ceritanya, penulisan hadis itu seperti itu ceritanya. Makanya dari Nabi dijamin benar, disampaikan kepada sahabat dijamin benar, disampaikan kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in dan generasi bawahnya. Generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in ini yang dikoreksi. Lek mengikuti kriteria sahih bisa diambil, lek tidak mengikuti kriteria sahih nggak diambil. Napa kriteria sahih? Satu, kudu wong Islam. Dua, akidahnya tauhid. Tiga, amalnya sunnah. Yang keempat, apalannya kuat. Yang lima, wongnya jujur. Yang keenam, rangkaian guru kudu sambung. Yang ketujuh, enggak bertentangan dengan hadis yang lain. Masalah keislaman seolah dimaklumi. Masalah ketauhidan seolah sudah mudah dimaklumi. Masalah kesunahan perilakunya enggak bid'ah seolah mudah dimaklumi. Tapi lek kuat hafalane gak kabeh wong. Lek kuat hafalane gak kabeh wong. Rata-rata penulis hadis itu adalah krungu pisan apal. Kita sami krungu ping pinten apal? Krungu ping 10 malah nglonthok nggih kira-kira nggih. Tutuk nglonthok saking pintere. Wah, ngeri nglonthok. Nglonthok itu maknanya dua, minimal. Nah begitu. Kemarin ditanya hadis, kapan lagi ditanya kok lafadznya nggak podo, ditinggal nih. Saya kita sami kira-kira gak ada kriteria ngoten niku. Jangan-jangan bungen tuwo, mlebu tengen metu kiwo, gak nyantol. Mas, nggih ngajine apa? Bu lali lho. Sing metu ke masjid lali ngajine. Loh, mereka itu memang hebat loh, perawi hadis itu. Demikian juga mereka itu jujur. Konangan pisan ngapusi, nggak diterima. Nganti dolanan karo putune, gegem apa? Donge putune ngrepo nangis, donge gegeman kaya dibuka jebule kosong, ditinggal. Lek putune wae darah dagingnya jek diapeki, engko gek agama ya. Loh, sudah tinggal, enggak diterima. Kita sampai pun nanti ngapusi ping piro. Loh, perawi itu memang orang betul-betul jujur loh. Enggak gampang loh itu cari mereka. Dan itu sudah ada biografinya. Sejarah ABC itu ada dan sudah dibukukan. Sehingga bagi orang yang terjun kepada ilmu mustalah hadis ya kudu menggeluti buku si A ki jenenge asline sapa, bapake sapa, mboke sapa, daerahe ngendi, lahir tahun pira, mati tahun pira, sipate piye. Niku biografine enek kabeh, jelimet. Sementara perawi hadis pinten? Wong kadang kita sami kon nyebone biografine anake 5 orang til apal nggih. Anakmu mbarep lahir lahir tanggal piro? Lali. Nggih. Nggih mawon. Gimana kayak begitu menjadi perawi hadis? Tidak bisa. Makanya semisal Imam Qatadah itu saking kuat hafalane dan cerdas, beliau mengatakan nggak pernah minta pada guruna aidli, Ustaz tolong diulangi, gak enek cerita ngono kuwi. Jadi alat scan itu ngungkuli fotokopi.
Niki lagi fotokopi ini gambarnya padha mboten? Lap sret metu ngoten, padha mboten? Padha. Niku ndamel lalat. Ning tiyang rumiyin sing kuat hafalane mboten ndamel lalat. Langsung telinga krungu langsung terekam. Niki kanton brumuni mawon persis dengan dipun onekne. Itu luar biasa. Lihat kisahnya semisal siapa ya? Ibnu Taimiyah atau siapa ya? Melaku-melaku di daerah asing, nek kono ana wong loro tukaran. Bahasane ndak ngerti blas. Tapi telinga mendengar. Wong loro itu akhirnya datang ke pengadilan untuk mencari solusi. Kata hakim, aku butuh saksi. Wong loro bingung, sapa ya saksi ini? Loh, mengke nek wong sing ndelok awake dhewe roh. Tapi kita duduk wong kene apa ngerti bahasane. Akhirnya diminta hadirkan. Kemudian hakimnya bisa komunikasi pakai bahasa Arab. Kamu tahu orang itu? AB, tahu. Kenapa? Tadi saya lihat di sana tengkar. Di mana? Di tempat gini. Wong iki, iya. Kamu ngerti apa yang diucapnya? Ngerti. A tadi ngomong begini, dijawab B begini, disanggah ngene. Ngapal niku? Krungu pisan. Wong tukaran. Hebat mboten? Loh hebat, perawi hadis sampai seperti itu. Makanya apabila hadis dikatakan sahih itu memang hafalannya kuat, orangnya jujur, nggak tahu ngapusi. Runtutan para gurunya ke gurunya itu juga runtut betul. Nggak enak sing nganti bogang, napa bogang nih kalau jagung bogang gitu. Sijine kalau sijine nek jarake. Makanya tabiin nggak mungkin dapat hadis dari Nabi, untuk melewati sahabat. Tapi lek saiki hatiku meriwayatkan dari Allah, ngoten nggih kira-kira nggih. Hebat banget. Sahih gak hadis iki? Ngobengi tak tekokne nyanggone Rasul, roe membubung naik ngoten. Hebat mboten kira-kira? Jangan masyarakat timpoke manut ngoten nggih. Timpoke napa diapusi ngoten niku? Sami mawon. Niku jan buk dalan cikar niku nggih. Napa? Blebok ora dibayar, yang dibohongi atas nama agama. Luar biasa itu nanti dosanya. Gitu loh. Untuk menetapkan hadis sahih. Super jelimet. Enggak gampang. Imam Bukhari ketika meriwayatkan dari gurunya untuk menulis pada buku kumpulan hadis sahih niku dalu istikharah rumiyin, wudu, sholat, kemudian dongo, ya Allah saya telah teliti hadis, bila memang itu sahih maka mudahkan saya menulisnya, bila tidak sahih maka mudahkan untuk menghilangkannya senada itu. Ini kok istikharah rumiyin, akhirnya ketika sudah dikumpulkan dan diseleksi, ternyata oleh para pakar menyimpulkan nggak ada yang dhaif, semuanya sahih. Itu Imam Bukhari, hebat kan? Nah itu tadi tentang kriteria hadis sahih. Inilah cara Allah menjaga agama ini, cara Allah menjaga agama sampai sedetil itu. Allah cipta makhluk enek sing kaya ngono kuwi. Maka dengan begitu akhirnya bisa dipisah. Ketika kriteria sahih itu ada, itulah yang dipakai. Ketika enggak terpenuhi kriteria, namanya hadis dhaif. Yaitu mungkin enek sing ceritane hadis wonge apalane gak kuat, tau ngapusi. Mila hadise masuk kategori dhaif. Contoh wong ki jane jujur tetapi apalane ndak kuat niku mboten dipun tampa. Wonge soduk tetapi sa'afil khibdi, apalane elek. Mboten dipun tampa. Mboten ngelek-ngelek wonge, tapi mboten dipun tampa critane. Napa masalah? Hafalannya tidak kuat. Ya sampai seperti itu. Lah hadis palsu niku napa? Orang nek sing ceritane juk-juk isi hadise. Mungkin terjadi. Renek bapak ibuke jebole metu bayine mungkin. Renek bapak ibuke metu bayine mungkin.
renek wedhuse metu srintile mungkin, renek sanate metu hadise, mangke sepadha mawon. Semisal itu, gambar itu ke sana, itu lebih bahaya. Makanya kalau kita lihat ada orang itu serampangan ketika menyampaikan hadis, nggak membedakan sahih tidaknya. Yang penting hadis, wah ini termasuk tanda-tanda orang yang bahaya. Kita tidak boleh berguru kepada orang seperti itu. Jelimet, itu luwih jelimet ketimbang wong petan, ngoten nggih. Luwih jelimet ketimbang wong petan. Sirah sitok golek itu mau siji, jelimet mboten kira-kira. Pol meneliti hadis luwih jelimet lagi. Orang dulu tuh kok ada luar biasa. Kita punya generasi luar biasa. Kita jauh sekali renek sak nyamute ngoten nggih. Amat sangat jauh sekali dengan mereka. Nah begitu, kita tuh karek maca mawon nggih. Itu disediani himpunan hadis sahih sak terjemahane. Kadang sih dinak-nakne. Napa dinak-nakne? Nggih kados ngajine itu dinak-nakne lho nggih punan nggih. Wis nggene dipenakne ngajine dipenakne mengke bareng ngaji sik dipenakne malih napa? Penakne napa bareng ngaji? Mosok ngene sik kurang penak. Orang dulu itu jangan susah pol. Satu hadis bisa menjadi 1 bulan. Dari Madinah ke Sam golek 1 hadis. 1 bulan. Budale berapa kilo, mulai berapa kilo, biayane berapa, saya nek ngomah nopo ingone niki kan berat, mulai 1 hadis, ulang 1 hadis, sampai seperti itu, luar biasa orang dulu itu perjuangannya. Makanya supaya kita tuh malu menghadapi kondisi mereka yang seperti itu. Kenali sejarah mereka, maka baca buku sejarah, kita nanti akan terasa kecil sekali dan malu. Nah itu gambarannya ke sana. Nah bila kita sudah tahu kedudukan Nabi seperti itu, merusakkan seperti itu, makanya orang yang sengaja menyampaikan hadis itu tidak benar, itu nanti resikonya amat sangat luar biasa. Bahayanya itu jangan pol-polan. Kenapa? Membikin agama baru tapi secara terselubung, membuat agama bersara terselubung, dikira benar tapi kenyataannya salah. Ini perkara yang amat sangat membahayakan. Nah kita bacakan al-ahadisu al-mansubatu li rasuli sallam, hadis yang diakokni katanya dari Nabi SAW, di hadisnya Nabi. Di antaranya as-sahihu ada yang sahih, wal hasanu ada yang hasan, wa dhaifu ada yang dhaif, wal maudhu ada yang palsu. Kita anggap 3 saja. Hasan grupnya sahih. Makanya hadis yang diakukan iki hadisnya Nabi itu ada 3 macam, sahih, tidak sahih, dan palsu. Tidak sahih nanti jenenge pirang-pirang ya. Tidak sahih ini jenenge pirang-pirang. Tapi nanti kita menggunakan 1 nama saja, tidak sahih. Namanya macam-macam. Mudallis, maqtu', mursal, dan berbagai macam nama-nama yang lain. Gharib, munqalib, muttarib. Ini datang ngapal nih gak definisi apa ya malah bukan pakarnya ya malah gak mudeng ngoten nggih. 1 kata saja apa? Dhaif, lemah, gak bisa jadi hujah lawan dari sahih. Sahih dipakai, dhaif buang. Cuma istilah untuk macam-macam itu berbeda. Maudhu itu hasil palsu karangan total. La aslalau gak ada asal usulnya. Wa qad dzakara al-Imam Muslim fi muqaddimati kitabihi ma fihi tahdhirun minadh dhaif. Dan sungguh Imam Muslim menyebutkan pada muqaddimah, kata pengantar kitab Sahih Muslim, tentang memperingatkan dari hadis dhaif. Artinya Imam Muslim punya himpunan hadis dhaif, punya himpunan hadis sahih,
itu menukilkan hadis, bahayanya hadis dhaif, membuat babun nahyi anil hadis bikuli masami'a, pelarangan dari hadis setiap apa yang ia dengar. Iki hadis tanpa dicek sahih tidaknya, langsung ditompo disampaikan. Ini bahaya sikap kayak begitu. Mustatilan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sambil mengambil dalil akan pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i kadiban ayu hadisa bikuli masami, rawa Muslim. Kafa, cukuplah, bil mar'i, seseorang, kadiban, sebagai pendusta, ayu hadisa, dia langsung cerita hadis, bikuli masamia, setiap yang ia dengar. Krungu langsung disampaikan nih. Kayak kelasnya napa nggih? Salon niku nggih. Kula muni ngenten iki mriku padha mboten? Niku ngecek suara kula mboten? Sing tak onekne salah, salone protes mboten? Lah, uang enggak berakal kayak salon. Begitu kuru langsung disampaikan, itu bahaya. Enggak boleh orang menggunakan filsafat salon. Napa filsafat salon? Filsafat mukabirus saut, pengeras suara. Napa filsafatnya? Begitu krungu langsung disampaikan persis, tidak boleh ini. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang menyampaikan itu siapa, benar atau salah. Makanya Allah sudah bikin kriteria, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, bila datang kepada kamu orang yang menyampaikan berita, cek disik. Cek disik. Makanya orang dulu itu ketika mendengar aku duwe hadis langsung nuntut. Hadis apa? Hadisnya Nabi. Kamu dapatkan dari siapa? Kudu cerita. Aku entuk hadis iku nggone guruku. Gurumu konggone sapa? Konggone gurune. Sapa? Konggone. Dicatat, nanti akan dicek satu persatu. Ketika yang disebutkan itu memang dicek itu bener, lagi ditompo. Kita kan nggak bisa kan yang seperti itu. Akhirnya kita dipilihkan himpunan hadis sahih. Nah begitu, makanya kita jangan terlalu ambisi kakian buku. Cukuplah satu buku tetapi sudah mencukupi kebutuhan kita sehari-hari, tapi dijamin sudah sahih. Apalagi kalau kakian kita nanti repot ngecek dan kita belum tentu mampu. Kecuali buku yang datang kepada kita memang itu sudah melewati seleksi pakarnya, setelah diseleksi sahih dari orang yang sahih. Tapi dari internet yang ngati-ngati, berpotensi dipalsu betul di internet itu besar. Gambar wong iso disalini lho. Cek disalini gambar wong. Lho saged. Enek pezina sirai diganteni sirai seorang tokoh, ngoten nggih kira-kira nggih. Kepalanya kepala tokoh tapi badan ke bawah itu adalah bentuk pezina. Oh kan bahaya. Makanya ngati-ngati lewat internet. Makanya link yang kita ikuti itu harus link yang steril. Biasanya ahli ilmu yang sudah terkenal, linknya pun juga sering dibobol. Makanya sing paling aman tetap kembali kepada buku. Kembali kepada apa? Kepada buku. Di internet begitu rawan dibobol. Dari ustadz yang sudah terkenal abis itu dan rawan dibobol. Akhirnya isinya dirusak, tetapi kesan umat bener. Seolah-olah ustadz ini fatwanya begini, itu bukan. Kenapa? Karena sudah ada yang bobol tadi ngowahi. Maling-maling, hacker-hackernya itu sangat banyak sekali. Mereka yang merubah seperti itu. Makanya kita jangan terlalu bangga orang yang menjelajah di alam maya. Bukunya sak pirang-pirang cerita iki kisahku semoco iki lewat internet. Itu rawan. Lah wong sing ngono memang betul-betul ahli ilmu mungkin. Tapi lah bukan, itu hanya moco, nyedot, moco, meresapi, nyopo, moco, langsung dipun tompo. Belum tentu itu benar. Makanya yang paling selamat itu adalah
langsung kepada bukunya dibaca langsung, syekhnya langsung, ustadznya langsung ngrungokne langsung. Belum ada orang yang menyadap, menyusup dan ngowai. Karena ya tadi, cukuplah orang itu menjadi pembohong, setiap kali dengar langsung disampaikan tanpa dicek. Dan memang diperintahkan bila orang fasik datang kepada kamu membawa berita, maka seleksi dulu. Tujuannya supaya kita enggak menceritakan cerita yang salah. Bapak apabila sudah mengatasnamakan agama tapi salah, diamalne wong, akhirnya sesat. Sinten sing nyesatne? Terus yang cerita tanpa nyeleksi karena kecerobohannya, itu risikonya kan banyak. Mereka mengatasnamakan agama tapi itu bukan, akhirnya nggak diterima. Ketika mereka itu nuntut, saya kan dapat dari kamu. Kenapa waktu itu kamu nggak menjelaskan kesohikannya? Kamu kan pintar, saya kan awam, kan berisiko kan nanti jadinya. Itu kan berisiko, makanya ngati-ngati. Ya seperti itu. Wa zakara Imam An-Nawawi fi syarhi li Muslimin. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam pensyarahannya untuk menjelaskan isi hadis Muslim. Di sana ada sebuah babun nahyi anir riwayati anid du'afa mustadilan bi qouli sallam. Bab pelarangan meriwayatkan hadis dari perawi yang mereka dikenal tidak sahih, nggak jujur, nggak kuat hafalane, ngambil hadis dari mereka itu nggak boleh, harus betul-betul jujur. Sambil menunjukkan dalil akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhiri az-zaman, akan ada di akhir zaman, nasun min ummati, sekelompok dari umatku, yuhaditsunakum bima lam tasma'u, mereka menyampaikan hadis kepada kamu dengan hadis yang kamu tidak pernah mendengar. Antum wala abaukum, kamu dan juga bapak-bapak kamu, fa iyyakum wa iyyahum, maka saya waspadakan kamu, jangan sampai kamu bergaul dengan mereka. Ini akan diberitahu ya seperti itu. Dan kenyataannya kita bisa melihat barang niku lek wonten pasaran laris rawan pemalsu mboten. Cerita laris-larisnya jamu barokah ditane ngoten nggih. Niku sing di pabrik mak del ndang sugih mboten. Begitu roh pemalsunya kathah mboten. Ternyata itu bukan itu saja. Agama pun juga begitu. Di masa Nabi sebenarnya ada, tapi semuanya dibungkam karena dibongkar dengan wahyu. Gak wani titik duit, iki lekas muni turun wahyu, lekas muni turun wahyu, lekas muni turun wahyu. Betul-betul terjaga di masa Nabi. Kenapa? Semuanya dikontrol pakai wahyu. Tapi begitu Nabi SAW itu meninggal, wahyu sudah tidak turun. Pemalsu bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. A memalsu gak turun ayat, B memalsu gak turun ayat, nganti ngaku dadi nabi pinten jumlahe? Enek 30. Beliau menjelaskan umat ini akan membuat kepalsuan sampai 70 punjul. Itu di masa Nabi, begitu meninggal muncul 70 punjul. Berikutnya lebih banyak lagi. Ada yang mengoleksi sekitar abad ketiga tahun 300-an niku sing ngaku Islam ning jane duduk mung mirip niku pun wonten 28.000 punan. Niku abad ketiga, sampai ke abad ke-15. Ditambah dengan 12 abad berikutnya. Berapa kalau begitu pemalsu-pemalsu itu? Makanya kita tidak bisa sembarangan untuk mendapatkan ilmu. Makanya bila kita membaca hadis ojo mek tulisane al hadis, ngoten tok lho nggih. Lengkap lafate, lengkap periwayatane. Kula sing nate jegek niku padhe tekoni, Ustaz ada bahasa begini soge pandak wiyuh kono. Lha mek terjemahane tok, lha kok goleki terus piye? Lek nekokne ngono kuwi ya tulisan lafat Arabe. Itu nanti bisa dilacak. Tapi lafaz Arabe gak bisa dilacak, ya jangan. Makanya kita jangan menanyakan bila lafaz Arabe gak enak.
Aku mau coba tulisan kok lafaz Arabnya enggak enak, enggak usah dibaca. Cari saja sing lafaz Arabnya enak dan perawinya jelas, bukunya penulisnya itu orang kepercayaan. Kita biar enggak dibikin repot. Kadang kalau jawab menawi kalau paham. Sing ra paham kalau jawab, saya enggak kenal lafaz Arabnya, tolong ditulis. Afwan buat kami cuma begitu, ojo terbawa tulisan sing renek. Lafaz Arabe, enggak usah dibaca buku sing ngono-ngono kuwi. Awakmu yo repot, sing tak tekoni yo repot, sing tak tekoni wonge repot tak tambahi repot pisan. Direpotkan oleh orang yang enggak bertanggung jawab. Itu kan bahaya yang seperti itu. Itu bahaya. Itu akan ada orang di akhir zaman menceritakan hadis, ternyata hadis itu kamu tidak pernah mendengar dari kamu, dari orang-orang tuamu, dari buku-buku yang mereka tinggalkan, enggak ada. Maknanya itu hadis-hadis palsu. Itu sangat banyak sekali. Itu sementara yang kita kaji pagi kesempatan kali ini. Insyaallah kelanjutannya kita sampai waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita sampaikan Allah memberikan kewaspadaan kita semuanya tentang masalah hadis, sehingga kita nanti akan betul-betul teliti bila sudah mendengar kata hadis, apa yang tersampaikan semoga bisa menjadi bahan kehati-hatian buat kita semuanya. Jadi, kalau yang menyampaikan hadis itu paham bahwa ini hadisnya dhaif, tapi tidak bisa dihujat, tapi hadis lama boleh diamalkan, itu cara sikapnya. memang ada yang seperti itu. Lafadz ini dhaif, tetapi disampaikan sebatas fadilah amal, tapi itu berkriteria. Apa kriterianya? Kelas kedhaifannya ringan, bukan kelas berat. Pomo timun niku ungkuke gak nemen-nemen ngoten nggih kira-kira nggih. Ya mek cacat titik ngoten mawon lah. Pertama begitu. Kemudian yang nomor 2, tidak menyangkut kepada prinsip akidah dan ibadah, hanya fadilah amal saja. Nomor 3, tidak diyakini itu merupakan sebuah ritual. Nggak diyakini sebuah ritual, karena meyakini ritual butuh dalil. Meyakini ritual butuh dalil, itu kan nggak masuk pada cerita itu. Yang keempat, ini perkara yang lafadznya bisa disusun daripada nyusun dewe ismelu susunan kui wailah ke apa-apa. Sebatas itu. Itu hanya fadhailul amal saja. Sebuah amalan enggak harus dikerjakan, tapi pomo dilakoni enek fadilai. Itu bisa yang kayak begitu. Tapi kira-kira barang sing luwih penting kan cek luwih akeh ta nggih. Timbang sibuk datang sing ngoten-ngoten niku. Lah sing pokok-pokok jek akeh kok dadak ngluroni sing dadak metani Pak nggih. Nah begitu biasane lho nggih. Nek dimasakne iwak pite, iwake limang pite, terus diadai sak ember. Mungkin jenengan milih ceker napa milih mentoke, ayo. Nek milih ceker alhamdulillah, kalau mungkin mentoke mawon. Lho sing genah-genah saja enek kok nyapa dadak golek sing jelimet. Nah, senada dengan itu. Yang jelas itu banyak, itu saja yang kita sibukkan. Allah alam. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.